Ya seru banget sih ya kalau kita berbicara tentang apa yang orang lakukan di lapangan. Kadang-kadang yang dilakukan orang di lapangan itu beda banget ya. Maksudnya realitanya itu memang nggak gampang ya. Maksudnya menghadapin market ini ya. Jadi banyak sekali tantangan, banyak sekali hal-hal yang di luar kepala. Tapi percayalah teman-teman, kalau Anda sering misalkan ikut di kelas ILP, maksudnya kalau Anda bertumbuh ya. Selama Anda bertumbuh, saya yakin nanti Anda akan kaya akan perspektif gitu loh. Jadi melihat keanehan-keanehan yang ada di saat Anda membangun bisnis jaringan itu jadi lucu gitu. Nah, itu yang saya alamin bertahun-tahun terakhir ini gitu loh. Saya ngelihat banyak sekali apa dalam arti oknum lah ya. Pelaku network marketing bisa itu mungkin produk yang berproduk ataupun asuransi gitu ya. Untuk ketemu aja pun kadang-kadang ketika mereka ngobrol gitu ya. Kita tuh udah langsung taruh jarak gitu ya. Cara mereka approaching itu membuat kita tuh kayak gini banget sih lu gitu ya. Jadi kayak mempertaruhkan hubungan kalau menurut aku gitu loh. Lu kenal seseorang ketika cara approachingnya salah, orang lain bisa ilfeel samamu. Betul nggak teman-teman? Kalau saya tuh sering ya, saya ngalamin seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang kita sendiri ya, yang kadang-kadang tanpa sadar membuat orang lain menjauh sama kita. Tapi ya itu dia, network marketing itu uniknya gini, ada faktor luck-nya juga. Jadi kadang-kadang ada orang yang seperti itu pun caranya begitu ya, main hantam aja gitu ya, main hantam gas gitu ya. Tapi dia dapat duit gitu loh. Jadi masalahnya ketika dia melakukan itu, dia dapat duit, dia anggap itu satu jadi kebenaran. Paham ya teman-teman ya? Dia anggap satu kebenaran, dia ajarin timnya gitu. Nah, rusaklah semua. Nah, kan nggak semua orang punya mental ketemu orang, nyamperin orang, langsung main nawarkan produk, langsung menawarkan bisnis, langsung ya whatever lah. Tapi, come on guys, time to change lah. Ya, time to change. Memang saya akuin ya, apalagi kalau dengan konsep membangun personal branding, menjadi seorang yang paham attraction marketing, paham membangun leads, ya, itu nggak gampang dan itu butuh waktu. Tapi ada momentumnya. Ketika momentum itu kena, Anda akan merasakan bagaimana sebenarnya nikmatnya menjadi seorang network marketer yang Anda tuh dikejar-kejar orang. Dikejar-kejar orang dalam artian mereka yang pengen sekali menjadi bagian tim Anda. Mereka yang pengen sekali membeli produk dari Anda. Karena mereka ngefans sama Anda. Karena mereka suka dengan Anda. Karena mereka merasa Anda balas saja komennya dia senang banget. Ini yang terjadi gitu loh. Tapi nggak gampang, tapi layak untuk dikerjakan gitu loh. Jadi malam ini kita akan berbicara topik kita ya. Saya akan bahas sama Anda itu tentang 10 skill ya. 10 skill wajib sebenarnya. 10 skill wajib di network marketing. Ya, kenapa Bang Indra tuh selalu berbicara soal skills, selalu berbicara soal mindset. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa saya tuh selalu ngedrive Anda? Mindset, skills, knowledge. Mindset, skills, knowledge. Itu aja kan? Saya tuh kan selalu kalau Anda perhatikan, setiap training-training saya itu selalu fokus untuk hal-hal tersebut. Saya ganti-ganti angle-nya. Kenapa? Supaya Anda bisa kaya akan itu gitu loh. Mungkin Anda bosen gitu. Tapi permasalahannya ini bukan masalah bosen apa enggak. Walaupun sering diajarkan kalau kamu belum bisa mencapai apa yang menjadi goal kamu, ya berarti artinya belum belum works kan? Betul nggak sih teman-teman? Jadi ternyata di network marketing ini bukan cuma sekedar yang penting niat baik dan ya kayak tadi tuh misalkan bersyukur ya iya bersyukur. Siapa yang bilang nggak bersyukur? Kita harus bersyukur. Jadi manusia kita harus selalu bersyukur. Ya nggak sih? Gitu loh. Tapi dia bilang yang penting kita ada niat baik, mau bekerja dan bersyukur pasti jadi katanya. Ya nggak segitu juga gitu loh. Ya kita juga harus punya mindset yang benar, kita harus punya skill, kita punya knowledge dan kita tetap bersyukur kan gitu. Karena apapun ceritanya, namanya marketing kan harus punya punya skills yang harus dipelajari juga. Setuju nggak teman-teman? Yang setuju ketik setuju. Karena kalau kita nggak punya skills, ya kejadiannya apa? Ya ibaratnya kalau kita nggak punya skills, kita tidak punya keahlian, ya orang nggak percaya sama kita, ya kan? Orang nggak melihat kita itu layak untuk diikutin, bener nggak sih? Anda bisa lihat nggak? Misalkan saya mau apa namanya mau menjahit pakaian gitu ya, saya pasti cari menjahit pakaian yang menurut saya yang punya skills yang bagus, bener nggak sih? Kalau misalkan saya mau cari coach sepak bola gitu ya, atau anak saya pasti cari coach yang pelatih yang punya skills. Mungkin banyak juga orang karena saya sering ngomong begini ya. Mereka bilang, Bang Indra, ngapain sih kita punya skills? Ngapain sih terlalu profesional? Ya udah padanya aja lah. Yang penting jalan, tawarkan produk dan datangin orang, ya closing gitu loh.
Ya kalau memang segampang itu, kalau segampang itu ya nggak apa-apa juga kan, bener gak sih? Masalahnya cara datangin orang bagaimana itu kan juga skills. Iya nggak sih? Terus bagaimana kita mau jual produk juga itu kan skills. Kalau kita mau main di sosial media pun jual itu skills. Anda nangkap nggak maksud saya gitu loh? Apapun itu harus nomor satu pondasi itu mindset. Ya kita harus melatih skills gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak orang itu tidak sampai atau nggak tahu gitu loh. Seharusnya kalau kita misalkan tahu kurangnya kita di mana gitu ya. Saya kurangnya misalkan di leads daftar nama. Ya udah, apa skillsnya untuk supaya dapat daftar nama yang banyak? Kan sesederhana itu. Sesederhana itu cara berpikir kita gitu loh. Kita nggak usah ribet, nggak usah. Ya kenapa ya aku nggak berhasil? Kan kadang-kadang ada gitu. Oh aku di perusahaan aku yang lama nggak berhasil. Pertanyaannya bukan kenapa kamu nggak berhasil. Ya waktu kamu di perusahaan kamu yang lama, kamu ngapain aja kan begitu? Ya kamu diam-diam aja kah? Atau kamu berapa orang yang kamu temui sehari? Berapa orang yang kamu temui sehari? Kamu punya daftar nama berapa? Berapa orang yang kamu presentasi dalam 1 tahun? Atau tiap hari berapa orang? Di MO-mu, daily method operation mau ngapain aja? Itu kan harus nyambung gitu loh. Jadi kalau kamu gagal berarti kan ada yang miss kan? Benar nggak teman-teman? Kalau kita gagal kan berarti ada yang salah gitu loh. Tapi kalau kita gagal ada yang salah, tapi kan nggak ada masalah juga kan? Tinggal kita cari aja solusinya kan. Make sense nggak buat teman-teman gitu loh? Karena kebanyakan orang saya lihat, ya mereka udah tahu gagal, udah tahu nggak punya skills, ya malas pula melatihnya gitu loh. Malas pula mencari tahu. Dan kadang-kadang bisa dibilang jadi sok tahu. Gimana tuh? Kadang-kadang jadi sok tahu gitu. Nah, itu dia makanya penting kita untuk melatih. Jadi malam ini ya mungkin ya kalau nggak sempat nanti 10 ya pokoknya intinya saya mau mengajarkan 10 skill pondasi yang wajib Anda kuasai. Kalau Anda mau berhasil di network marketing, pertanyaannya, Anda mau berhasil nggak di bisnis Anda? Anda mau nggak berhasil di bisnis Anda? Kalau Anda mau berhasil di bisnis Anda kuasain aja skill sini. Cepat atau cepat sekali atau bagaimanapun mau 3 bulan, mau 6 bulan ke depan, mau 1 tahun ke depan, mau 2 tahun ke depan, pokoknya Anda push diri Anda untuk bisa menguasai skills ini. Karena skills yang saya ajari pasti selalu hal yang basic gitu. Karena konsep di pikiran saya selalu tuh seorang leaders itu harus mahir, master dalam hal basic. Jadi kalau saya lihat sih orang itu cuma malas latihan aja. Tahu nggak? Malas latihan. Mereka tuh cuma malas praktis saja. Pokoknya mau mau ada cara cepat nggak? Ada cara singkat nggak? Itu aja yang dipikirinnya gitu. Dan ya saya tahu kalau saya tanya sama kalian mau nggak? Saya bilang pasti semua bilang mau. Kalau ditanya mau berhasil, pasti semua orang bilang mau berhasil. Tapi pertanyaannya apakah Anda mau berani bayar harga atau mau berani bayar bayar apa namanya? Bayar harga waktu maupun duit? Ya itu ntar dulu Bang Indra kan gitu kan. Bukan hanya berproses, berproses mau wajib gitu loh. Tapi kalau kita mau mahir dalam sesuatu hal, ya kita harus berani bayar harga. Nah, bayar harganya bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk waktu. Nah, pertanyaannya kamu siap nggak bayar harga? Tapi kalau berbicara soal bayar harga, ya entar dulu Bang Indra. Ya kan? Ya, akhirnya dia nunda terus. Nunda terus. Udah mungkin 1 tahun di ILP, nunda. Ada materi di FB Group, ILP, nggak pernah ditonton, nggak pernah dipelajari, nggak pernah dipraktekkan. Jadi setiap ada training, hari Rabu, ya sebulan sekali datang. Ada offline training tiap 3 bulan, mungkin sekali pun nggak pernah datang. Jadi kalau Anda berbicara tentang mau melatih, mau mengupgrade skills Anda, ya saya agak ragu gitu loh. Karena segala sesuatu itu harus ada proses dan akumulasinya. Anda percaya tahu nggak akumulasi? Jadi keahlian itu nanti dia diakumulasi. Mungkin hari Rabu ini, hari Rabu depan, hari Rabu selanjutnya ketemu lagi. Jadi dia tuh kayak dicicil dia. Paham ya teman-teman ya? Make sense nggak buat Anda? Nah, yang pertama adalah skill pengembangan diri atau personal development. Saya menganggap pengembangan diri itu adalah skills. Berapa buku yang Anda baca dalam 1 bulan ini, atau dalam 1 minggu ini, berapa podcast yang Anda tonton, berapa training yang Anda ikutin. Ini adalah skills. Jadi percayalah kenapa orang malas baca buku, malas ikuti training, malas berkembang secara pribadi, atau ngikutin materi di FB Group. Ya karena dia nggak punya skill itu. Ya jadi bawaannya ngapain? Malas. Ya berarti kalau malas nggak ada obatnya kan. Jadi orang-orang yang misalkan yang sudah punya skills, dia pasti punya habit. Saya ulang, dia punya habit, kebiasaan tentang personal development, pengembangan diri.
Saya kembali lagi, saya nggak mau ngasih contoh orang lain yang saya tidak tahu. Tapi saya mau ngasih contoh diri saya. Saya ini tiap hari minimal, ya nggak 30 menit, minimal 1 jam. Baik itu kalau saya misalkan lagi olahraga, saya pasti denger training dalam bentuk audio. Ya, saya lebih bagus mendengarkan itu gitu loh. Ya mungkin musik saya dengar juga, tapi kalau untuk di mobil, kalau lagi nyetir atau kalau lagi olahraga, itu waktu yang tepat buat saya, kadang 1,5 jam gitu loh, untuk menyerap. Dan biasanya saya ulang-ulang. Satu misalkan podcast itu saya ulang-ulang terus. Itu cara saya untuk melatih melatih diri saya gitu. Melatih saya punya, mentrain saya punya mindset gitu loh. Itu salah satu. Buku pun. Nah, buku saya pasti baca buku. Cuman sekarang ini buku saya pengen ngikutin challenge dari, bukan challenge sih ya. Kemarin tuh saya, bukan kemarin, udah lama saya tahu sih sebenarnya. Elon Musk itu dia memang nggak sekolah. Dia memang nggak sekolah. Tapi Elon Musk itu satu kelebihannya. Dia tidak sekolah formal. Tapi waktu dulu dia tuh punya kebiasaan. Setiap hari dia baca 2 buku. Setiap hari dia baca 2 buku. Kita sebulan aja satu belum tentu, ya kan? Sebulan aja satu belum tentu. Ini 2 buku. Satu hari, kamu bayangkan. Jadi kalau sekarang ini kamu lihat Elon Musk itu sesukses begitu ya, sesukses dan cara berpikirnya aneh-aneh, yang bikin apalah Starlink lah, yang bikin ke apa space yang aneh-aneh gitu. Karena dia banyak sekali menyerap ya, menyerap informasi. Dan kalau baca buku itu melatih Anda untuk punya cara berpikir Anda itu lebih terstruktur gitu. Paham nggak sih? Jadi nggak loncat-loncat gitu. Ya, makanya saya bilang knowledge, pengetahuan itu memerdekakan. Itu membuat kita lebih merdeka karena kita mengetahui, dan itu membuat kita lebih pede, lebih percaya diri. Nah, pertanyaannya kan, siapa di sini yang merasa nggak percaya diri kalau berhadapan dengan orang, sering merasa malu, insecure gitu. Kenapa? Karena Anda nggak melatih diri Anda untuk, satu ya, seperti saya bilang tadi, tentang pengembangan diri. Kalau kamu menguasai banyak hal gitu, baca buku, ikut training, ataupun ikut apa namanya, dengar podcast, ya, online, offline, apapun itu membuat kamu lebih confidence. Membuat langkah kamu ketika berhadapan dengan orang itu banyak topik yang bisa dibicarakan. Tapi kenapa kita nggak pede itu? Karena kita merasa nggak tahu apa-apa. Setuju nggak teman-teman? Nggak, udah tahu gini loh, udah gini. Kadang-kadang kan orang itu kan daya nangkap itu kan nggak semua nggak sama kan. Banyak orang tuh daya nangkap itu kan nggak sama. Tapi kalau dia tahu daya tangkapnya nggak sama, berarti caranya, apalagi kalau udah berumur ya kan, umur di atas 40, 50, 60, berarti kita harus melakukan itu berulang-ulang. Ya kan? Anda harus mulai mulai berpikir seperti itu. Jadi kalau udah tahu kita nangkapnya nggak seperti orang, sekali, kan ada orang yang punya memori fotografik gitu loh, sekali baca langsung ingat gitu. Kalau Anda tahu Anda punya masalah dengan itu, ya udah, berarti kita harus baca, nonton berulang-ulang, dengar berulang-ulang, baca berulang-ulang. Itulah cara kita untuk melatih, mentrain our mindset, melatih cara berpikir kita. Nah, itu yang saya sebut dengan nomor satu ini adalah pengembangan diri. Sebenarnya kalau 30 menit aja satu hari menjadi satu kebiasaan Anda dalam hal melakukan pengembangan diri, ya, akan berbeda caranya. Ini buku yang dibaca atau podcast dengan topik yang sama, Coach. Anytime. Anda jangan, kan kayak gini, si Fatima Bay ini. Anda nggak usah terlalu pikir ini harus sama, harus gini. Nggak usah pikirin teknisnya. Apa yang Anda suka dengar, dengar aja gitu loh. Tentang pengembangan diri. Apakah itu berbicara soal mindset, apakah berbicara soal marketing, apakah itu podcastnya, atau misalkan podcast-podcastnya saya tentang network marketing, atau misalkan video-video yang menginspirasi Anda. Apapun itu gitu loh. Intinya Anda tahu, setiap Anda melakukan itu, ada pengetahuan yang bertambah kepada Anda. Dibandingkan kita ngomongin orang lain, ya, dibandingkan kita gosip, ngapain? Gimana coba? Saya coach masih nggak pede terus. Nah itu dia, nggak pede terus itu karena kita merasa kita kurang. Sekali lagi saya ulang, Anda merasa nggak pede itu karena Anda merasa kita kurang. Ada yang kurang, merasa kita ini, maaf dalam tanda kutip ya, kita merasa ini bodoh, ya, merasa nggak good looking, merasa jelek atau segala macam. Itu yang membuat, kalau kamu tahu misalkan kamu nggak merasa, nggak pede dengan penampil apakah wajah kamu, berarti harus, supaya pede gimana? Berpakaianlah yang rapi. Masuk akal nggak? Berpakaianlah yang rapi. Cari yang cocok dengan kamu, rapi, nggak harus formal, casual juga rapi kan bisa. Terus kamu usahakanlah bau badan kamu ya wangi gitu loh, supaya kamu tambah pede. Paham gak sih maksudnya? Jadi bukan fisik gitu loh.
banyak orang itu ya mukanya biasa-biasa aja, tapi karena dia enak dilihat, cara berpakaiannya juga bagus, dia tambah pede kan. Ya saya nggak bilang Anda untuk harus seperti itu juga, tapi maksud saya